Jadi nggak usah khawatir loh. Sampai aku finish gitu ya, Miss. Iya, betul. Kok nggak mungkin kan, Miss, kayaknya tuh sampai finish, soalnya kan turut kan makin hari makin besar tiap bulan itu kan, Miss. Iya, Pasti sampai melahirkan. Tapi itu adalah peraturan Hongkong di mana orang hamil tidak boleh diinterminate. Itu adalah peraturan. Iya ya, Miss. Jadi nggak perlu khawatir. Nanti aku berusaha ngomong sama dia buat tanggung jawab, setidaknya tempat tinggal lah gitu kan, meskipun tidak menikah gitu kan ya, Miss ya. Yo, bagaimana kamu bisa minta tempat tinggal, Dok? Sementara kamu sama dia aja nggak menikah. Jadi gimana, Miss? Nah, ya kamu tetap tinggal sama majikanmu, Nando. Nggak mungkin kan kamu tinggal sama dia. Itu sesuatu yang nggak mungkin. Iya, kamu tinggal sama maksud aku gini, kalau ketika aku finish kontrak gitu kan, Miss. Aku pengen bareng gitu kan, meskipun nggak nikah gitu, emang nggak bisa gitu kan, Miss. Lah kamu tinggalnya sebagai apa di sini? Sebagai istrinya dia? Miss. Sebagai apanya dia kamu tinggal bareng sama dia? Aku juga bingung. Nggak bisa, nggak mau menikahimu kok. Lah berarti kamu sebagai apa? Kamu untuk tinggal di Hongkong ini sebagai apa? Kecuali kamu jadi nyonya Hongkong. Kamu dinikahin sama dia lah. Kalau kamu nggak dinikahin? Ya Allah. Minta doanya aja, Miss. Masalahnya bisa kelar. Tapi sebenarnya kamu ingin hamil kan, Dok? Kamu pribadi ingin hamil dan tinggal di Hongkong, benar nggak? Iya, pribadi aku tuh pengen hamil gitu, tapi kan nggak gini caranya, nggak punya suami gitu, Miss. Kenapa nggak sama suamiku aja hamil gitu kan, Miss? Kok sama yang lain kok bisa gitu? Ya Tuhan ingin mengingatkanmu bahwa kamu butuh kesabaran penuh. Mungkin Tuhan tuh bener-bener sayang banget sama aku, banyak banget cobaan hidup aku, Miss. Udah mau pulang punggung keluarga coba, Miss. Iya ngerti, tapi intinya adalah ujian itu kan terjadi karena sifat kita sendiri nih. Karena apa yang kita lakukan, benar nggak? Apa yang kita lakukan? Dan lihatlah apa yang kamu lakukan karena kamu berhubungan seperti itu, maka Tuhan tidak ingin kamu melakukan lebih banyak dosa lagi, makanya Tuhan mengingatkanmu. Tapi itu kan kamu pribadi pingin juga tinggal di Hongkong, maka itu kamu berpikir bahwa dengan hamil kamu bisa punya KTP Hongkong, padahal salah loh, Dok. Pikiran seperti itu salah loh. Banyak orang memikirkan bahwa punya pacar orang Hongkong itu dinikahin, terus punya KTP Hongkong, itu yang persepsi salah. Itu yang sebenarnya salah selama ini, doktrinan yang salah. Dari kalian berpikir bahwa orang Hongkong itu mau menikahi. Orang Hongkong itu cuma mau numpak itu, paham nggak maksudku? Setelah itu ya ditinggalin kamu, Dok. Dia nggak mungkin ninggalin, Miss. Cuman posisi dia tuh bingung juga mau nikah. Gimana? Dia kan pengangguran, ibaratnya kayak gitu, Miss. Lah udah tahu pengangguran, ngapain kamu pacaran sama dia, Dok? Apa tujuan? Enggak, maksud aku kan tiap bulan kan dia ngasih aku jatah gitu kan, Miss. Tiap bulan dia ngasih aku jatah. Seminggu sekali dia ngasih aku uang saku gitu kan. Nah aku bingungnya dia uang dari mana gitu kan, Miss. Dia ngomong ke aku kalau seandainya aku nikah sama kamu, aku nggak ada kerjaan, dia bilang kayak gitu. Gimana mau nafkahi? Dia bilang kayak gitu. Lah sudah tahu laki-laki jujur tidak bisa menafkahimu, kenapa kamu mau dikendu? Secara logika loh, Dok. Bukan secara logika loh, Dok. Secara logika. Kita perempuan, kita membutuhkan satu tempat untuk masa tua kita. Lihat masa mari ditumpaki ditinggal? Orangnya lo udah ngomong aku lo nggak punya apa-apa. Hah? Ya Allah. Kan nggak masuk logika tuh sayang. Saya tidak ingin bilang bahwa kalian tidak boleh menikah sama orang Hongkong pun. Wong saya sendiri nikah sama orang Hongkong. Tapi kan dia dilihat dulu tuh. Wong saya yang nikah aja cerai.
Karena sifat orang Hong Kong itu tidak mudah untuk difahami. Saya tidak melarang. Ada berapa banyak orang yang menikah sama orang Hong Kong bukannya hidupnya mulia, tapi hidupnya semakin hancur. Benar atau benar? Iya, Miss. Aku nggak terimanya. Miss, kebanyakannya Ya karena tujuan mereka kan memang main-main, nyoba-nyoba aja. Dan saya rasa bukan kamu satu orang, Mas sayang. Banyak perempuan juga. Mungkin saja dia menggilir wanita Indonesia Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ganti orang. Aku barusan aja ditelepon orang yang baru kenalan 3 bulan, hamil 1 bulan. Enggak, kayaknya Miss, dia tiap hari itu telepon aku terus gitu kan. Tiap pasar aku ketemu dia terus gitu kan. Dok, kamu itu Jadi tahu. terlalu percaya diri sama yang kalau orang mencintaimu tuh menikahimu. Bukan dikentut terus dikongkon gugur, no. Iya, Miss, itu yang aku bikin benci sama dia. Dan secara logika nggak masuk gitu. Apa yang kamu katakan, oke lah kamu cinta dia, dia cinta kamu. Yang namanya cinta itu dinikahin. Apalagi pacarnya sudah hamil, itu malah senang cepet-cepet dinikahin. Bukan malah suruh ketemuan terus gugurin, itu bukan cinta. Itu nafsu. Dan dia sudah ngomong nyata-nyata bahwa dia itu tidak punya pekerjaan. Lah bagaimana menafkahimu? Lah berarti mbak awakmu tetap jadi babulan. Lah daripada ngingoni wong Hong Kong kan mendingan mulai Indonesia, Mbak. Ayo, lek jatuh cinta kok matanya pada buta semua ya. Ya udah, sekarang saya nggak bisa ngomong apa-apa. Coba selesaikan dulu ke dokter dulu, positif hamil apa enggak. Setelah Iya. itu kamu datang Iya, cari Miss. aku langsung Mudah-mudahan aja. aja aku salah tes speknya. Soalnya kan baru siang ini, belum paginya aku tes. Ya udah, tak bantu doa itu aja. Aku hari ini tuh beberapa anak itu hamil semuanya loh. Bingung kan aku? Bingung nggak aku yang mana satu yang hamil? Bingung aku juga. Lebih Ya, bingungnya kenapa nggak sengaja sama suamiku aja gitu. ya udah nggak apa-apa, nggak usah mencari kesalahan siapapun karena Tuhan lagi mengujimu. Intinya adalah coba cek lagi hari Sabtu bagaimana keputusannya. Kamu cari aku. Tapi majikan tidak boleh nginterminate kamu. Ya udah, makasih ya, Miss. Jujur sama majikanmu, jangan bohong ya. Iya. Makasih ya, Miss. Yo, Assalamualaikum. waalaikumsalam. Oke, sekali lagi saya minta maaf satu hari ini hati saya agak pedih banget, agak merinding banget karena dalam satu hari saya dengar 2 wanita Indonesia ingin menggugurkan kandungannya. Ini sangat tekanan bagi saya, Mbak ya. Apapun itu saya tidak akan terbawa emosi. Satu yang bisa bawa emosi adalah ayah saya, orang sakit di rumah sakit dan orang yang ingin menggugurkan kandungannya. Itu saya tuh sangat sakit hati sekali. Bahkan sampai ngomong aku hamil pengen bunuh. Itu rada nggak jelas, Mbak. Aku itu nggak kuat kalau kayak gini. Bener, aku bisa terpancing emosi. Kenapa? Kalian saat melakukan ngik-nguk itu pernah nggak sekalian berpikir bahwa kalian akan sengsara suatu saat nanti? Kamu sengsara nggak apa-apa, Mbak. Bayi itu loh, janinmu itu loh, ya apa? Dan kamu mencoba mengatakan bahwa laki-laki itu sangat mencintaimu. Gombalmu ki oleh mencintaimu, dia harus menghamilimu dan meninggalkanmu. Itu tidak mungkin. Laki-laki yang mencintaimu, dia akan mempertahankan hidupnya untukmu. Karena kamu telah membawa janinnya. Dia akan mencarimu sampai kemanapun kalau memang benar-benar dia mencintaimu. Karena apa yang ada di dalam kandunganmu itu adalah miliknya. Tapi jika laki-laki itu tidak bertanggung jawab, jangan kau kejar dia. Kemanapun kamu mencarinya, dia akan bersembunyi. Karena kamu bukan cintanya, kamu adalah nafsunya. Kamu itu adalah pelampiasan saat dia kesepian. Dan jangan GR kalau orang Hong Kong selalu menemanimu. Karena memang butuh kelon sama dirimu, bukan butuh kasih sayangmu. Dan sekali lagi, ini adalah sesuatu yang miris bagi saya pribadi. Dalam satu hari saya ada 3 orang nelpon datang tentang kehamilan yang ingin digugurkan. Bullshit, Mbak. Bener, aku nggak ngeh banget, tak. Aku bisa marah dengan sindikat, aku bisa marah dengan siapapun, tapi bagaimana aku bisa memarahi kalian yang sedang bunting?
Apa hak saya marah sama kalian? Siapa sih saya ini? Secara logika, saya itu cuma memberikan informasi yang mampu saya berikan. Selebihnya saya nggak bisa, ya saya pun nggak bisa ngomong apa-apa. Bener nggak? Tapi kalau kalian merasa bahwa, alah Miss Yuni gedabus, ya jangan didengarkan konten saya. Karena saya hanya ingin membuat konten bagi orang yang menyadari bahwa saya itu menyintai kalian, menyayangi kalian. Tapi bukan berarti kalian membuat salah dan saya harus menanggung. Itu tidak. Ya, buat teman-teman yang ada di luar sana, saya selalu berdoa agar kalian diberikan kekuatan, kesehatan, dan menjaga stamina lebih baik lagi. Jangan sampai hamil dengan pacar di Hong Kong, siapapun itu. Saya tidak berkata bahwa Pakistan tidak bagus, saya tidak berkata bahwa India tidak bagus, bahwa Cina tidak bagus, bule tidak bagus. Karena itu adalah manusia, bukan manusianya, bukan kebangsaannya. Manusianya ada yang nggak bagus, ada yang bagus. Yang bagus ya bagus sekali, yang nggak bagus ya nggak bagus sekali. Jadi nggak ada orang tengah-tengah, kadang bagus, kadang enggak. Jadi buat teman-teman di luar sana yang saat ini sedang hamil dan pacar tidak tanggung jawab, oke, pacarmu nggak tanggung jawab, tapi kamu harus tanggung jawab atas hidupmu. Kamu harus tanggung jawab atas dirimu sendiri. Karena jika bukan kamu yang bertanggung jawab, terus siapa lagi yang harus bertanggung jawab atas hidupmu? Jadi, terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan terima kasih. Bye-bye.